Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Kuliah Santuy. Ketemu dengan saya pada mata kuliah Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Dasar ya. Kemarin saya sudah membuat video tentang kesehatan olahraga yang sesi pertama, dan saya sudah menyampaikan tentang konsep kesehatan olahraga, kemudian cara memperoleh status kebugaran jasmani yang bagus atau yang prima itu seperti apa. Dan pada prinsipnya, apabila kita melakukan aktivitas fisik atau kita melakukan olahraga secara rutin, secara teratur gitu ya, itu otomatis dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Kalau kebugaran jasmani kita akan meningkat, dan itu akibatnya juga akan meningkatkan derajat kesehatan. Dan jangan lupa, apabila kita kurang beraktivitas fisik, kurang gerak, itu ada penyakitnya loh. Kemarin yang saya sampaikan, ada penyakit kurang gerak. Itu ada apa aja? Ya, ada penyakit jantung, ada pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing manis, berat badan berlebih, osteoporosis, depresi, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana caranya kita memperoleh status kebugaran yang prima? Ya, segala sesuatu perlu dibuat perencanaan dan penyusunan program. Ya, pertama meliputi perilaku dan pengaturan makan atau status gizinya seperti apa. Kemudian yang kedua, pengaturan istirahat. Kemudian yang ketiga, pengaturan aktivitas fisik. Dan juga kriteria makanan yang sehat itu seperti apa. Kemarin sudah saya sampaikan, ada 10 poin. Contohnya cukup kuantitas, proporsional, cukup kualitas. Kemarin sudah saya jelaskan ya di video yang sesi pertama. Kemudian saya sudah menyampaikan tentang makanan plus kalorinya, berapa satu satuan penukarnya ya. Kemudian kemarin saya juga sudah menyampaikan bagaimana cara menghitung kalori per hari ya, kebutuhan kalori per hari. Jadi kita harus menghitung kebutuhan kalori dasar KKB, itu sama aja dengan BMR ya, itu sama gitu. Kemudian sebelum kita menghitung kebutuhan kalori basal, kita menghitung BPI. Apa itu BPI? Berat badan ideal ya. Kemudian setelah kita mengetahui BPI, baru kita menghitung kebutuhan kalori basal ya, KKB. Kemudian bagaimana caranya menghitung kebutuhan kalori total? Nah, kemarin sudah ada rumusnya tuh ya. Bagaimana caranya? Kebutuhan kalori total itu sama dengan KKB, kebutuhan kalori basal plus aktivitas fisik plus faktor koreksi atau usia di atas 40 tahun, itu faktor koreksinya ya, seperti itu. Kalau misalkan nggak ada faktor koreksi, ya udah nggak usah dicantumkan, seperti itu. Jadi kalau yang kemarin saya sampaikan, yang ingin diet ya, dietnya ingin berhasil, itu pada prinsipnya apa yang kita makan atau asupan atau kalori yang kita makan itu pada prinsipnya sama dengan kalori yang kita keluarkan atau energi yang kita keluarkan. Demikianlah flashback materi yang kemarin ya, tentang konsep kesehatan olahraga. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang gerak atau aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik, kita melakukan gerak itu mengeluarkan energi. Nah, satuannya adalah kilokalori per menit. Nah, kalori yang kita keluarkan, ya, energi yang kita keluarkan gitu. Di sini saya sampaikan ada beberapa jenis ya. Ini ada ribuan ini ya. Bisa kita hitung juga. Nah, jadi nanti bandingkan
kalori yang kita makan, kemudian energi yang kita keluarkan itu apakah seimbang apa enggak ya setiap harinya begitu. Kemudian di sini ada jenis-jenis aktivitas ya, aktivitas fisik contohnya ya. Kalau kita mencuci baju per menitnya, kalau kita mencuci baju itu kita mengeluarkan energi 3,56 kilokalori per menit. Kemudian ada mengemudi mobil, mengecat rumah, potong kayu, menyapu rumah, jalan kaki, mengajar 1,7 kilokalori per menit. Kemudian membersihkan jendela, berkebun, menyetrika 4,2 kilokalori per menit gitu. Jadi semua bisa dihitung. Ini saya kutip di jenis-jenis aktivitas fisik ya dari WHO gitu ya. Jadi banyak sekali jenis aktivitasnya. Tapi di sini saya menyampaikan hanya 10 saja contohnya ya. Nanti bisa dicari sendiri di internet gitu ya, banyak contoh-contohnya seperti itu. Kemudian manfaat aktivitas fisik itu sebenarnya banyak loh. Ditinjau dari biologis maupun dari psikis ya. Kalau kita tinjau dari fisik atau biologis, itu yang pertama dapat menjaga tekanan darah, kemudian dapat meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian dapat menjaga berat badan, menguatkan tulang dan otot, meningkatkan kelunturan tubuh, meningkatkan kebugaran dan lain sebagainya. Manfaatnya itu banyak banget kalau kita melakukan aktivitas fisik. Kemudian manfaat aktivitas fisik bagi kesehatan psikis ya. Yang pertama pastinya dapat mengurangi stres. Kemudian yang kedua itu dapat meningkatkan rasa percaya diri, memupuk tanggung jawab dan lain sebagainya ya. Terutama itu mengurangi dampak stres. Kalau untuk mahasiswa di rumah melakukan aktivitasnya, karena ini kuliahnya masih daring, kita nggak melakukan aktivitas apapun, hanya kita berada di depan laptop, kemudian jarang untuk berolahraga, jarang aktivitas fisik juga. Jadi kalau misalkan 1 hari, 2 hari, 3 hari mungkin kita bisa ya untuk melakukan aktivitas itu. Tapi kalau misalkan sudah 1 minggu, lebih dari 1 bulan, 3 bulan, kita nggak ngapa-ngapain aja di rumah ya, bagaimana keadaan psikis kita ya, lama-lama kita stres sendiri di rumah, nggak ngapa-ngapain ya. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan kita di rumah itu kita harus ya melakukan aktivitas fisik ya minimal 30 menit lah sehari gitu ya. Ya kalau misalkan nggak kuat 30 menit ya lakukan bertahap hingga mencapai 30 menit gitu. Kalau belum terbiasa itu dapat dimulai dengan beberapa menit setiap hari. Kemudian ditingkatkan secara bertahap ya. Contohnya kita aktivitas fisiknya apa? Setelah bangun tidur misalkan kita jalan pagi ya kan? Kita jalan pagi. Kalau seandainya 10 menit teman-teman mahasiswa itu kuatnya jalan kaki atau jogging lah selama 10 menit misalnya, tidak apa-apa untuk setiap harinya. Namun besoknya kita tingkatkan. Kalau misalkan hari ini 10 menit, besok masih 10 menit tidak apa-apa. Besoknya lagi masih 10 menit tidak apa-apa. Nanti untuk minggu selanjutnya kita tingkatkan. Misalkan, saya hari ini atau minggu ini kuat 10 menit. Berarti coba nanti untuk minggu depan saya tambahin lagi untuk 5 menit. Ya, nggak apa-apa, ditingkatkan secara bertahap aja. Ya. Aktivitas fisik itu memang dianjurkan minimal 30 menit. Dan lebih lama itu maka akan lebih baik. Jadi ya bisa dilakukan di mana aja dengan memperhatikan lingkungan yang aman, nyaman dan tidak membahayakan. Jadi selanjutnya saya akan memberitahu sedikit gambaran tentang bagaimana kita merencanakan olahraga ya, membuat program latihan sendiri untuk berolahraga. Ya, apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama,
kita harus tahu tentang intensitas latihan. Apa itu intensitas latihan? Kemudian yang kedua, durasi atau waktu latihan. Kemudian yang ketiga ada frekuensi latihan. Kemudian jenis latihan serta progresi latihan yang tepat. Nah, kita mau pilih olahraga apa nih? Untuk pembentukan badan atau untuk daya tahan, ya. Kita harus mengetahui dulu tujuannya. Baru kita membuat perencanaan olahraga atau program latihan yang tepat. Baik, saya akan memberitahu tentang intensitas latihan. Kita bahas ya. Apa sih intensitas latihan itu? Menurut Anderson, tahun 1999, pada umumnya intensitas latihan itu dimulai 40 sampai dengan 85% kapasitas fungsional. Jadi, intensitas latihan itu dimulai itu ya 80. Tapi kalau misalkan saudara pengen melatih kebugaran jasmani, terutama untuk daya tahan atau sistem kardiovaskuler terkait dengan itu, jadi kita menggunakan intensitas yang rendah sampai sedang, jadi bertahap, tidak langsung. Nah, jadi macam-macam intensitas itu ada banyak. Ada intensitasnya rendah sekali, ada rendah, ada sedang, ada submaksimal. Nah, kalau rendah sekali itu intensitasnya 30 sampai 50%, dan rendah itu intensitasnya 50 sampai 60%, kemudian sedang 60 sampai 75%. Kemudian ada submaksimal 75 sampai 80%. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, kalau untuk membuat ingin mengetahui intensitas latihan, biasanya diukur dari denyut nadi maksimal. Nah, bagaimana cara mengukur denyut nadi maksimal? Itu caranya 220 dikurangi umur. Nah, berapa hasilnya? Tapi kita harus mengetahui kalau misalkan ingin meningkatkan daya tahan tubuh, ya, meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, begitu, itu bisa dimulai dengan intensitas yang rendah, 40% misalkan. Jadi hasilnya dikalikan 40%, itu nanti hasilnya berapa? Nah, misalkan hasilnya 145, maka pada saat kita latihan olahraga itu, denyut nadinya itu tidak boleh melebihi 145 kali per menit. Begitu ya. Jadi kita latihan tetap dalam zona itu, begitu. Itu adalah syarat pertama. Jadi kita harus menentukan intensitas latihan kita dulu dan tujuannya kita untuk apa gitu. Kalau untuk latihannya atlet, dia intensitasnya ya submaksimal ke atas gitu ya. Beda dengan untuk menjaga kebugaran jasmani ya, atau untuk menjaga daya tahan kardiovaskuler kita ya gitu. Kemudian yang kedua untuk durasi latihan. Nah, durasi latihan ini berkisar antara 15 sampai dengan 60 menit. Ini menurut Blair tahun 1995. Kemudian melaksanakan program latihan dengan intensitas yang sedang dan durasi yang lebih lama. Jadi intensitasnya sedang, durasi lama, waktunya lama. Nah, program tersebut disarankan karena memiliki resiko cedera yang rendah dan potensial untuk menghasilkan total keluaran kalori yang tinggi. Jadi kalau misalkan intensitasnya sedang dengan durasi yang lama, itu dapat memiliki resiko cedera yang rendah dan berpotensi untuk menghasilkan total keluaran kalori yang tinggi. Ya,
Itu kalau intensitasnya sedang bisa durasi lama. Tapi kalau intensitasnya tinggi, durasi lama, itu resiko cederanya besar itu. Ya, bisa kalau misalkan intensitasnya tinggi, durasinya pendek. Begitu. Nah, kemudian Reza Harun 2017 mengatakan untuk orang yang terbiasa dengan aktivitas rendah, durasi yang disarankan adalah 20 sampai dengan 30 menit dengan intensitas 40 sampai dengan 60% kapasitas fungsional. Jadi seperti itu ya. Caranya kita memberikan durasi latihan untuk program latihan kita. Itu adalah syarat yang kedua. Kemudian ada lagi nih frekuensi latihan, syarat yang ketiga. Frekuensi latihan tergantung dari durasi dan intensitas latihan. Frekuensi latihan yang dapat dilakukan dapat beberapa kali dalam sehari sampai dengan 5 kali dalam seminggu tergantung jenis latihan, keadaan fisik dan tujuan latihan. Ya, kalau frekuensi latihan karena aktivitas kita tergolong sedang, rendah sedang begitu ya. Bolehlah minimal itu 3 kali dalam 1 minggu. Misalkan hari Senin, hari Selasa kita istirahat atau recovery, kemudian hari Rabu, hari Kamis kita recovery, berarti hari Jumat. Senin, Rabu, dan Jumat. Dengan intensitas latihan misalkan ya 40% dari denyut nadi maksimal dan durasi latihan minimal itu 15 menit aja. Itu dimulai dari itu dulu gitu ya. Frekuensi latihannya 3 kali dalam 1 minggu. Kalau seandainya 3 kali dalam 1 minggu terasa sangat sangat-sangat melelahkan, kita bisa mulai dengan 2 kali dalam 1 minggu, tidak apa-apa. Tetapi waktunya lebih lama, misalkan kita tambah tidak 15 menit, misalkan minimal 20 menit itu dalam 1 kali sesi latihan, tidak apa-apa. Kemudian jenis latihan apa? Sesuai dengan tujuan kita ya. Apakah latihannya itu untuk daya tahan kardiovaskuler atau untuk pembentukan otot tubuh gitu. Olahraganya itu ada berbagai macam jenis olahraga ya. Olahraga aerobik atau anaerobik. Olahraga aerobik itu untuk daya tahan kardiovaskuler ya. Karena dia intensitasnya sedang, durasinya lama dan kontinu. Nah, itu adalah jenis-jenis ciri dari olahraga aerobik. Contoh olahraga aerobik, misalkan berenang, jogging, bersepeda, senam dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari jenis olahraga aerobik. Kemudian ada jenis olahraga anaerobik. Ini khusus untuk membentukkan otot tubuh ya. Cirinya dari olahraga anaerobik itu adalah intensitasnya tinggi tapi durasinya pendek. Contohnya ya, ketika kita latihan angkat beban, baik kita menggunakan beban dari diri sendiri maupun alat ya, kita menggunakan alat. Contoh, kita pergi ke gym ya, kita menggunakan berbagai macam alat di sana ya. Itu adalah salah satu contoh dari jenis olahraga anaerobik. Kemudian kita sprint ya, latihan sprint. Nah, itu intensitasnya tinggi tapi durasinya pendek. Nah, kita harus bisa menentukan ya, menentukan jenis latihan. Tujuannya itu kita untuk apa? Kalau untuk daya tahan kardiovaskuler kita bisa menggunakan jenis latihan aerobik. Kalau misalkan untuk pembentukan otot tubuh kita bisa menggunakan latihan anaerobik. Itu adalah syaratnya yang keempat. Jadi kita sudah membahas tentang bagaimana kita memprogram atau merencanakan olahraga, perencanaan latihan kita
Nah, yang pertama tadi apa? Yang pertama kita harus menentukan intensitas latihan dulu, kemudian durasinya, kemudian frekuensi latihannya, jenis latihan, serta progres latihan yang tepat. Jadi kalau terkait dengan progresi latihan yang tepat, itu kita misalkan begini, minggu pertama ya, kita harus memprogres, jadi progresnya itu semakin meningkat. Baik itu intensitasnya ataupun durasinya. Kalau saudara memilih salah satu tidak apa-apa, dua-duanya pun juga tidak apa-apa begitu. Contoh begini, minggu pertama intensitasnya kita ambil katakanlah 30%. Nah, untuk minggu kedua itu kita meningkatkan 40%. Minggu ketiga kita meningkatkan 50%. Nah, itu progres dalam intensitas latihan. Kita menentukan dulu berapa target kita untuk perencanaan olahraga kita, untuk perencanaan program latihan kita, itu targetnya berapa minggu ini. Nah, sesuai dengan tujuan ini. Kalau pembentukan otot misalkan targetnya 3 bulan. Nah, dalam 3 bulan frekuensi latihannya berapa? Misalkan 3 minggu ya. Berapa minggu itu? Sekitar 4 kali 3 ya, 4 minggu kali 3 bulan, itu berarti 12 mingguan ya, 12 minggu ya. Berarti minggu pertama itu kita frekuensi latihannya itu berapa kali, misalkan 3 kali dalam 1 minggu, hari Senin, Rabu, Jumat. Nah, kita sudah mengetahui. Nah, jadi dijabarkan dulu nih dalam 3 bulan itu frekuensi latihan kita itu 1 minggu ada berapa kali nih? Ada 3 kali ya, Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, itu kita sudah menentukan waktunya. Kemudian intensitasnya, itu tadi saya katakan progresnya. Harus ada progres, harus ada peningkatan. Nah, kemudian waktunya. Nah, waktunya misalkan katakanlah dari awal ambillah waktu 30 menit. Nah, minggu pertama 30 menit, kemudian memasuki bulan kedua waktunya ditambahi lagi, misalkan tidak 30 menit, tambah lagi 45 menit, seperti itu tidak apa-apa. Nah, gitu ya. Jadi harus menentukan dulu jenis latihannya apa, target waktunya berapa, kemudian frekuensi latihannya, baru kita bisa menentukan intensitas latihannya dan durasi waktu latihan. Begitu caranya. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang manfaat berolahraga. Jangan salah ya, manfaat olahraga itu banyak sekali, terutama ditinjau dari segi fisiologis. Yang pertama, dapat meningkatkan kerja dan fungsi jantung, paru, dan pembuluh darah yang ditandai dengan A. Denyut nadi istirahat menurun, isi sekuncup bertambah, kapasitas bertambah, penumpukan asam laktat berkurang, kemudian meningkatkan pembuluh darah kolateral. Nah, ini terkait dengan kerja dan fungsi jantung paru ya. Nah, jadi denyut nadi istirahat menurun, isi sekuncup bertambah, kapasitas bertambah, ini saling berkaitan. Nah, mungkin ada yang ingin menanyakan, Bu, mengapa kalau denyut nadi istirahat kok menurun, bukannya malah bertambah, begitu ya? Kita ketahui bahwa denyut nadi orang yang terlatih dan denyut nadi orang yang tidak terlatih itu berbeda. Orang yang terlatih denyut nadi istirahatnya itu lebih rendah dibandingkan orang yang tidak terlatih. Nah, kalau atlet ya, kalau misalkan saya katakan kalau orang terlatih itu bisa dikatakan atlet, nah biasanya itu berkisar antara 60 per menit ya denyut nadinya. Kalau orang yang tidak terlatih itu bisa 70 ke atas per menitnya. Nah, jadi logikanya seperti ini terkait dengan denyut nadi istirahat menurun, isi sekuncup bertambah, dan kapasitas bertambah. Jadi begini, kalau orang yang terlatih jantungnya berdetak 1 kali
karena isi sekuncupnya bertambah, yang saya katakan isi sekuncupnya bertambah, kemudian curah jantungnya besar, maka sekali memompa dia bisa sekali memompa ya, sekali berdetak ya, sekali dia berdenyut, dia dapat mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jadi secara fungsi dia akan menjadi efektif karena kita ketahui bahwa darah itu mengalir ya, membawa oksigen ya. Jadi fungsinya pada saat kita berolahraga ya, jadi fungsinya itu menjadi efektif. Tapi bedakan dengan orang yang tidak terlatih. Sekali jantungnya memompa 1 kali, 2 kali, 3 kali, ini belum tentu dia dapat mengedarkan darahnya ke seluruh tubuh. Jadi mengapa atlet itu detak jantungnya atau denyut nadi istirahatnya itu lebih rendah? Ya karena itu. Karena atlet itu jadi isi sekuncupnya bertambah, dinding-dinding jantungnya itu semakin kuat, sehingga dia sekali memompa, dia bisa mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jadi fungsinya lebih efektif begitu. Kemudian yang kedua, meningkatkan kekuatan otot dan kepadatan tulang. Pada anak, mengoptimalkan pertumbuhan, kemudian pada orang dewasa dapat memperkuat tulang, menurunkan nyeri sendi kronis pada pinggang, punggung, dan lutut. Pada anak, karena memang tujuannya untuk mengoptimalkan pertumbuhan ya, terkait dengan manfaatnya, itu memang tujuan dari penjas salah satunya adalah untuk mengoptimalkan pertumbuhan. Jadi materi di dalam penjas memang sudah tersusun secara sistematis, jadi aktivitasnya sudah disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Tidak sembarangan guru penjas itu memberikan materi, harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik ya. Jadi jangan memberikan olahraga yang salah pada anak yang dalam masa-masa pertumbuhan ya, khususnya pada usia anak-anak sekolah dasar begitu. Jadi masih tingkat pertumbuhannya masih sangat-sangat tinggi sekali. Jadi contoh olahraga yang tidak diperbolehkan yaitu salah satu contohnya itu adalah angkat beban. Contohnya angkat beban itu kita pergi ke fitness center, kita pergi ke gym. Anak suruh misalkan latihan bench press ya, kemudian latihan dumbbell dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan karena bisa menghambat pertumbuhannya akan terganggu. Karena di dalam tulang itu ada yang namanya osteoblast dan osteoklas. Itu untuk mengatur zat yang mengatur pertumbuhan tulang. Itu biasanya berada di tulang rawan ya. Dan apabila kita memberikan aktivitas fisik atau olahraga yang salah seperti angkat beban lagi, contoh begini, dia mau tumbuh nih ya, di tulang rawannya mau tumbuh, tetapi kalau misalkan kita memberikan olahraga atau aktivitas yang salah, contohnya angkat beban ya, tulang itu akan berbenturan. Osteoblast dan osteoklas di situ terganggu, rusak lagi, nggak jadi tumbuh nih gitu. Kemudian keesokan harinya ya, kita lakukan aktivitas seperti itu lagi. Maka dari itu jangan memberikan olahraga yang salah pada anak ya. Karena apa? Karena dapat menghambat pertumbuhan ya. Jadi pertumbuhan tulangnya itu akan terganggu. Kalau untuk orang dewasa, hati-hati yang memiliki yang sering berkeluhan karena sendinya itu serasa sering bunyi dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri dari kurang beraktivitas ya, kurang gerak. Di dalam sendi itu ada cairan, namanya cairan sinovial. Itu tujuannya untuk pelumas sendi ya. Nah, cairan itu tidak akan
terangsang keluar atau terstimulus keluar apabila kita tidak melakukan aktivitas fisik. Nah, jadi kalau misalkan semakin dia bergeser, maka cairan itu akan semakin keluar gitu. Hati-hati ini ya. Jadi wajar kalau kalau kita kurang beraktivitas fisik, maka sendinya itu sering berbunyi. Nah, itu sudah menandakan kalau itu ada gangguan di persendian. Nah, terapinya apa ini? Terapinya kita bisa melakukan aktivitas fisik atau kita melakukan olahraga secara rutin, teratur, terarah, dan terukur. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan kelenturan atau fleksibilitas pada tubuh sehingga dapat mengurangi cedera. Ya, gitu ya. Itu tadi teman-teman mahasiswa manfaat dari berolahraga gitu ya. Itu manfaatnya masih banyak lagi ya. Itu ditinjau dari segi fisiologisnya, belum dari faktor psikologisnya. Banyak sekali. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan setelah berolahraga. Yang pertama, jangan makan kenyang setelah berolahraga. Makanlah makan yang lunak atau cairan seperti bubur kacang hijau. Kemudian yang kedua, minumlah secukupnya bila banyak mengeluarkan keringat dan jangan langsung mandi. Bu, mau tanya nih, kalau seandainya ada yang bertanya sama saya sih, kalau habis olahraga itu minum es teh gimana Bu? Gitu. Wah, seger ya. Siapa yang nggak suka es teh coba? Panas-panas, kita capek-capek, habis itu kita langsung minum es dan lain sebagainya. Boleh-boleh aja kita minum minuman dingin karena sifatnya itu menyejukkan. Tapi ada aturannya nih. Kalau seandainya kita minum minuman dingin, itu aturannya ya kurang lebih 15 derajat Celcius lah. Bu, bagaimana kalau menghitungnya padahal kita di lapangan? Saudara tahu itu air mineral yang di dalam kulkas kemudian kita keluarkan. Tunggulah beberapa menit sampai terjadi pengembunan seperti itu ya. Gitu. Jangan terlalu dingin juga. Kalau terlalu dingin nggak baik. Biasanya kalau terlalu dingin ketika kita minum itu langsung teng gitu di kepala jadi sakit. Nah, kalau respon atau syaraf di kepala itu tidak bisa menyesuaikan ya dengan keadaan suhu yang cairan yang kita minum, bisa pingsan ini. Hati-hati ya. Kemudian gantilah pakaian olahraga yang digunakan bila terlalu basah. Kemudian hal-hal yang tidak dianjurkan untuk berolahraga. 1. Bila sedang demam. Kemudian yang kedua, mempunyai penyakit tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, kencing manis yang tidak terkontrol, kemudian kelainan katup jantung. Jadi harus konsultasi dulu ke dokter ya. 1. Bila sedang demam. Mengapa kalau sedang demam kita dianjurkan untuk tidak berolahraga? Jadi kalau misalkan sedang demam, alangkah baiknya kita bed rest di rumah, tidak melakukan aktivitas apapun. Karena apa? Kalau sedang demam itu artinya sel-sel saraf kita itu sudah mulai rusak. Sel-sel saraf itu tidak tahan pada suhu-suhu tertentu. Jadi kalau sedang demam itu alangkah baiknya istirahat di rumah dan diusahakan minum obat ya seperti paracetamol seperti itu, dan kita beristirahat saja, kemudian minum air putih yang cukup. Jadi ada yang bertanya sama saya juga, Bu, kalau misalkan sedang demam boleh nggak kita pijit gitu? Kan banyak yang bertanya seperti itu ya sama saya. Jadi yang saya katakan tadi, kalau kita sedang demam, sel saraf kita itu tidak tahan dengan suhu-suhu tertentu dan mulai rusak. Nah, apalagi kita pressure, ya, kita tekan, kita pijit. Nah, itu sama sekali tidak disarankan. Apabila untuk mengurangi demam kita, mungkin capek, kita harus pijet nih gitu ya.
Ya, jangan dipijit ya, karena itu akan merusak sel-sel saraf. Ya, akibatnya sangat-sangat berbahaya. Kemungkinan yang terparah itu bisa jadi kita lumpuh, atau banyak ya kita mendengar berita-berita ada bayi lumpuh habis dipijat. Karena apa? Karena panas tinggi dan lain sebagainya. Sering kita dengar seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan kita mau berolahraga, pastikan badan kita itu dalam keadaan fit, tidak dalam keadaan cedera. Ya, jadi apabila sedang demam, punya penyakit yang sudah saya sebutkan tadi, alangkah baiknya harus konsultasi dulu ke dokter untuk aktivitas atau berolahraga selanjutnya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan di sesi yang kedua ini terkait dengan kesehatan olahraga. Jadi saya sudah menyampaikan tentang aktivitas fisik itu apa aja, kemudian bagaimana caranya kita bagaimana membuat program olahraga ya. Jadi dilihat dari intensitas, kita harus memperhatikan durasi juga atau waktu latihan gitu. Kemudian frekuensi latihan, kemudian jenis latihannya apa aja begitu ya. Kemudian tadi saya sudah menyampaikan juga tentang manfaat berolahraga secara fisiologis itu apa aja manfaatnya. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan setelah kita berolahraga. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang tidak dianjurkan untuk berolahraga ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sangat-sangat bermanfaat sekali ya untuk teman-teman mahasiswa ya, khususnya pada mata kuliah pendidikan jasmani dasar gitu ya. Sekian dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.